Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya Bapak sareng putrana ya. Perkenalkan nama saya Hanan Sadikin. Mungkin saya dapat dapat tugas dari teman saya. Karena kan kemarin teman saya udah melakukan pengkajian ya ke Bapak. Dan sekarang saya akan melakukan pencast tentang cara merawat pada pasien hipertensi gitu. Mungkin yang harus memperhatikan Bapak juga memperhatikan, terus juga memperhatikan soal akan yang merawat ya gitu. Nah mungkin materi yang sekarang akan saya bahas itu tentang cara merawat hipertensi, cara merawat pasien hipertensi gitu. Nah kontrak waktunya mungkin sekitar 20 menit. Bagaimana? Setuju nggak? Ya, bersedia. Oke, bersedia. Oke, kalau misalnya bersedia. Nah, mohon maaf juga atas keterbatasan sarana dan prasarananya gitu. Karena kan sekarang lagi musim pandemi ya. Jadi saya tidak bisa memakai meminjam layar infocus. Jadi cuman saya bisa memakainya tuh laptop saja gitu. Nanti bisa sambil melihat laptop saja gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai nih untuk Bapak sama A-nya, ada yang udah tahu nggak hipertensi itu apa? Tahu nggak kira-kira? Kami belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya. Oke, belum tahu. Kalau misalkan sama penyebabnya tahu nggak? Penyebabnya mungkin bisa dari banyaknya garam, Pak. Kalau di kami banyaknya konsumsi Iya, benar sekali. Oke, selain itu ada lagi nggak? Segitu aja. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan untuk ini nih apa sih namanya tuh, untuk pengobatan cara herbalnya tahu nggak pakai apa? Nah, kalau itu kami belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, kalau misalnya gitu saya coba bukan mengguru ya, tapi saya hanya sharing saja untuk berbagi ilmu yang saya tahu tentang cara perawatan kepada pasien hipertensi. Tapi secara umumnya nanti saya bakal ngejelasin dulu hipertensi apa gitu ya. Nah, saya mulai dulu ya mungkin dari hipertensi. Ya, sebentar ya. Bisa sambil dilihat bareng-bareng saja. Nah, jadi di sini hipertensi itu merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah pada arteri itu meningkat secara persisten. Atau persisten itu bisa kita sebut sebagai dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, dikatakan hipertensi itu apabila keadaan keadaan pengukuran tekanan darah itu lebih dari 140/90 itu sudah bisa dikatakan hipertensi, tapi itu masuknya itu ke dalam klasifikasi hipertensi awal gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis hipertensi harus dilakukan pengukuran darah minimalnya itu 2 kali dengan jaraknya itu sekitar 1 menit gitu. Jadi kalau misalkan Bapak nih udah diukur 100-nya kan hasilnya kan kayak kemarin 150 ya. Iya. Nah, itu belum bisa ditegakkan sebagai hipertensi kalau misalkan belum diukur 2 kali gitu. Tapi kan kemarin sudah diukur lagi ya 2 kali. Dan hasilnya masih 150, berarti itu sudah bisa ditegakkan sebagai dikatakan hipertensi tahap awal gitu ya. Nah, sekarang di sini harus ditahu sama Bapak sama di sini yaitu penyebab dari hipertensi di sini. Nah, penyebabnya di sini tuh ada beberapa penyebab sebenarnya. Ada sekitar 6 penyebab. Nah, yang pertama itu ada riwayat keluarga gitu. Nah, sebelumnya saya boleh tahu ke Bapak, di keluarga Bapak ada yang punya riwayat hipertensi? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak nggak tahu, biasanya hipertensi itu bisa menjadi riwayat keluarga atau sebagai penyakit turunan gitu. Bisa saja dari kakek ataupun dari uyut Bapak gitu. Nah, jadi sekarang sebagai AA dari sebagai anaknya Bapak harus menjaga pola hidup sehat karena ada kemungkinan ya juga bisa terkena hipertensi karena punya risiko dari riwayat keluarga atau penyakit turunan. Yang kedua adalah konsumsi garam. Nah, kenapa konsumsi garam bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari hipertensi? Karena kalau kita mengkonsumsi garam secara berlebihan, maka di dalam tubuh kita itu ada yang namanya tuh kalium sama natrium. Nah, garam ini adalah sebagai natriumnya. Kalau misalkan kita kelebihan ya Pak, kelebihan konsumsi garam, maka di dalam darah itu adanya ketidakseimbangan antara kalium sama natrium itu sendiri.
yang nantinya bakalan terjadi nih ginjal untuk apa sih, kan ginjal itu tugasnya menyaring. Kalau misalkan garamnya banyak nih ya, banyak harus disaring sama ginjal, otomatis kan ginjal bakalan apa ya namanya itu, bakalan kerja ekstra lah, bakalan kerja ekstra, otomatis memerlukan suplai darahnya juga kan tinggi. Kalau misalnya suplai darah yang butuhkan ginjal tinggi, maka jantung juga akan bekerja secara keras untuk menyalurkan darah ke dalam ginjal gitu. Otomatis nanti di sini akan terjadi adanya hipertensi karena tadi jantung bekerja keras untuk mensuplai energi atau darah ke ginjal gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah yang ketiga maksud saya. Yang ketiga itu adalah obesitas. Nah, tahu nggak kenapa obesitas bisa menyebabkan hipertensi? Tidak kurang tahu. Kurang tahu. Nah, jadi gini apa sih obesitas? Nah, karena apa sih namanya itu adanya kan kalau misalkan pada orang normal itu jantung itu tidak bekerja secara ekstra ya. Tapi kalau misalkan pada pasien obesitas jantung itu harus bekerja secara apa sih namanya itu secara ekstra untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Yang hubungannya itu karena kurangnya olahraga. Jadi biasanya itu kalau misalkan olahraga bagus gak akan mungkin kan ya kita terjadi obesitas. Pasti kalau lagi olahraga pasti badan kita juga ideal, mentok-mentok normal lah gitu lah ya. Nah, kenapa obesitas di sini bisa menyebabkan hipertensi? Karena kalau misalnya kita apa sih namanya itu pada pasien obesitas otomatis dia jarang olahraga. Jadi otomatis jantungnya juga enggak apa sih namanya itu enggak terlatih. Jadi kalau misalkan pada pasien-pasien normal atau pada pasien-pasien yang tidak mengidap obesitas, jantung itu bekerjanya itu pelan, tapi apa sih suplai darah ke seluruh tubuhnya itu lancar. Tapi kalau misalkan pada pasien dengan obesitas dan juga dengan apa sih kurangnya olahraga, jantungnya tuh buat menyalurkan darah ke seluruh tubuhnya itu pekerjaannya tuh ekstra banget gitu. Jadi akan terjadi sebuah hipertensi karena obesitas dan kekurangan olahraga gitu. Nah, sekarang di sini ada penyebab yang lainnya itu adalah rokok dan alkohol. Yang paling kita sorot di sini, Bapak pernah ngerokok nggak? Pernah kadang-kadang, Pak. Nah, itu kenapa di sini rokok itu menjadi sebagai penyebab juga, sebagai penyebab utama dari hipertensi. Karena rokok di sini kan punya sebuah zat yang namanya itu zat nikotin. Nah, zat nikotin ini jadi apa sih? Mengaktifkan hormon di dalam tubuh kita yang namanya itu adrenalin. Adrenalin itu tugas utamanya itu adalah untuk meningkatkan kinerja jantung. Jadi kalau misalkan kita ngerokoknya terus-terusan gitu ya, otomatis kan hormon adrenalin dalam tubuh kita juga bakalan apa sih berlebihan, yang otomatis nanti kerja jantung bapaknya juga bakalan lebih ekstra gitu. Jadi akan terjadi hipertensi. Begitupun di sini dengan yang stres. Nah, stres di sini juga menyebabkan apa sih tubuh memproduksi beberapa hormon kayak adrenalin, norepinefrin ya kayak gitu. Nah, kayak tadi di sini stres apa sih memproduksi yang namanya hormon adrenalin yang akan menyebabkan adanya apa sih hipertensi dalam tubuh Bapak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak Pak? Paham? Oke, kita lanjut lagi ya Ayah. Oke, nah selanjutnya di sini adanya tanda dan gejala hipertensi. Nah, untuk tanda dan gejala hipertensi biasanya yang pertama itu yang sering sekali dialami oleh orang banyak di sini sakit kepala, bener gak? Iya. Nah, itu sakit kepala merupakan gejala hipertensi. Bapak sering gak? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang itu kalau misalkan udah sakit kepala harus makin diwaspadai ya Pak. Harus langsung diperiksa, takutnya darahnya itu semakin tinggi gitu. Terus yang kedua itu adanya rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk. Suka kan Pak di sebelah sini tengkuk? Sebelah sini, Pak. Benar, nah itu karena adanya hipertensi. Terus mudah lelah, lesu, terus lemas juga, terus telinga berdenging, terus detak jantung berdebar, serta pandangan kabur, itu merupakan tanda-tanda dari hipertensi. Ya, terus yang selanjutnya di sini ada di sini tuh ada perawatan untuk pasien-pasien hipertensi gitu. Nah, ini ada pokok bahasan kita nih. Nah, jadi apa sih cara perawatannya itu agar Bapak bisa apa sih bisa terawat dari hipertensi, syukur-syukur insya Allah bisa sembuh dari hipertensi gitu ya. Nah, caranya itu Bapak harus mengurangi asupan garam. Nah, soalnya biar nanti apa sih kadar kalium dan natrium di tubuh Bapak juga itu bisa normal lagi gitu ya. Jadi memang kadar garam dalam darah Bapak juga bisa normal.
otomatis kalau garam dalam darah Bapak normal, hipertensinya juga bakalan nggak ada gitu. Ya. Tekanannya nanti bakal normal kembali. Terus yang kedua ada konsumsi buah-buahan dan sayuran. Ini merupakan apa sih, zat-zat atau suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Terus yang ketiga ada batasi makanan berlemak. Kenapa di sini harus membatasi makanan berlemak? Karena kalau misalkan kita sering mengkonsumsi makanan berlemak, nanti hubungannya sama kolesterol. Kolesterol kan nantinya itu adanya penumpukan lemak, bisa itu apa sih, di pembuluh darah atau dimanapun. Nah kalau misalkan apa sih, ada penumpukan lemak di pembuluh darah, nanti kan pembuluh darah kan sempit, jadi otomatis jantung bekerja ekstra. Jadi kalau misalkan jantung bekerja ekstra, nanti balik lagi ke hipertensi gitu. Jadi apa sih, usahakan makanannya jangan yang berlemak Pak ya. 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 Oke, selanjutnya terus hindari kebiasaan merokok dan alkohol. Ya. Terus yang selanjutnya adalah turunkan berat badan. Bapak mah normal kan ya? Normal. Bagus Iya. kalau udah normal ya. Terus kalau stres, suka stres gak Pak? Kadang-kadang sih Pak, kalau misalkan ada pikiran gitu. Oke. Harus dikelola ya biar nggak terlalu stres ya. Iya Pak. Terus yang selanjutnya harus olahraga secara teratur biar lebih sehat dan juga lebih fit ya. Iya Pak. Nah, terus di sini selanjutnya apa sih? Kenapa hipertensi harus dicegah? Nah, karena apa sih namanya tuh, hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang beresiko gitu buat si penderita itu sendiri gitu ya, termasuk buat Bapak juga. Nah, salah satunya itu adalah adanya penyakit jantung. Kenapa sih penyakit jantung gitu kan ya? Karena kan tahu nggak alasannya? Kurang tahu. Kurang tahu atau nggak alasannya? Nggak tahu ya. Kenapa sih hipertensi penyakit jantung? Karena kan tadi si jantungnya itu bekerja secara ekstra nggak normal gitu kan ya. Dia sampai lelah gitu. Nah, nanti hubungannya sama penyakit jantung. Jadi sederhananya penyakit jantung ini timbul karena si jantungnya itu kecapean untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Terus adanya serangan otak ataupun stroke. Terus penglihatan menurun, gangguan gerak dan juga keseimbangan, karena tadi kan pasien pasti suka pusing gitu kan ya, Iya. sakit kepala. Nah, hubungannya sama itu. Dan juga adanya kerusakan ginjal dan juga bisa menyebabkan kematian. Ini yang paling kita waspadai atau paling ditakuti adalah kematian. Iya. Nah, untuk yang terakhir obat-obatan atau makanan herbal yang bisa kita gunakan nih untuk pengobatan secara herbal. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu seperti seledri. Nah, jadi seledri ini mengandung senyawa antigenin dalam herbal seledri. Nah, yang berfungsi itu sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan detak jantung gitu. Jadi kan kalau misalkan pada hipertensi kan detak jantungnya kan cepat banget gitu. Iya. Konsumsi seledri ini nanti seledri itu bakal menetralkan atau menurunkan kinerja jantung agar supaya lambat gitu. Jadi otomatis nanti darah juga bakal lebih bagus lagi ya, jadi normal. Iya. Terus kumis kucing tadi saya lihat di depan rumah Bapak kan ada kumis kucing ya. Iya. Itu daunnya juga bisa diolah. Fungsinya juga sama buat menurunkan hipertensi. Terus yang ketiganya itu ada daun pegagan. Nah, ini juga sama untuk menurunkan hipertensi juga. Terus yang terakhir itu ada yang namanya labu siam. Labu siam biasanya diolahnya itu dengan dikukus. Terus kalau dari kukus nanti bisa langsung dimakan pas hangat-hangat. Itu bagus sekali untuk menurunkan kadar hipertensi di dalam tubuh gitu. Mungkin segitu saja untuk pemberian Penkes tentang hipertensi. Sebelumnya ada yang ditanyakan tidak? Kalau misalkan itu untuk seledri dimasak atau gimana? Kalau misalnya buat seledri, usahakan jangan digoreng lah, jangan ditumis ya. Iya. Jangan tumis, jadi bisa dibuat jus. Kalau nggak dibuat di jus, dikukus saja. Iya. Gitu. Ada lagi? Sudah? Cukup. Oke, kalau misalkan sudah, mungkin ada beberapa nih yang ingin saya tanyakan. Coba A atau Bapak nih ya, bisa sebutkan nggak apa penyebab dari hipertensi? Penyebab dari hipertensi pertama
keturunan bisa Pak ya? Iya. Keturunan. Yang kedua itu kan banyaknya mengkonsumsi garam tadi ya. Garam. Dari merokok juga bisa kan? Oke, iya. Adanya itu alkohol, merokok sama alkohol, terus stres biasa kan? Iya, betul. Stres ya. Oke, betul sekali Pak. Kalau misalkan untuk apa sih penyakit hipertensi itu apa sih lupa? Penyakit hipertensi tahu nggak pengertian dari penyakit hipertensi? Oh, penyakit hipertensi itu yang saya tahu ya Pak itu apa? Ketika tekanan darah kita lebih dari 140/90. Oke, iya siap, betul sekali. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ini saya ada leaflet, mungkin nanti bisa dibaca ya. Ya. Kalau misalkan apa sih ada yang kelupaan, Ya. bisa dibaca saja. Itu apa sih namanya tuh di sana ada penyebabnya apa, terus terapi herbalnya seperti apa yang bisa dipakai. Nah, di sana bisa dibaca sebagai bahan-bahan acuan saja gitu. Ya baik. Nah, sebelum saya tutup, ingin tanyakan lagi, mohon maaf. Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, kalau misalkan cukup, mungkin saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.